wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifayana Nurrohmah, NPM 10090317100 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh risiko bisnis dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari masalah dalam operasionalnya. Masalah yang pernah dihadapi yaitu penyakit COVID-19 pada akhir tahun 2019 lalu. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian dan hampir menyerang setiap populasi di bumi ini. Penyebaran cepat virus corona ini melanda sejumlah negara termasuk Indonesia. Lebih dari 113 juta pada 27 Februari 2020. 89 juta di antaranya telah pulih, sementara lebih dari 2.500 orang dinyatakan meninggal dunia. Amerika Serikat, Brazil, India, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, Italia, Turki, dan Jerman termasuk negara-negara yang memiliki jumlah kasus positif COVID terbesar di dunia. Dengan adanya pandemi ini, sektor pertambangan di Indonesia pun terkena imbasnya. Masih banyak permasalahan yang menghambat pada perkembangan industri sektor pertambangan di Indonesia. Contohnya seperti konflik pertambangan dengan peraturan kehutanan, dan masih banyak pertambangan liar yang bersifat ilegal. Objek penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu peneliti mengambil data laporan keuangan tahunan tahun 2016 sampai 2020 pada website perusahaan pertambangan tersebut. Setelah itu menentukan variabel independen X1 yaitu risiko bisnis dan variabel X2 pertumbuhan penjualan serta variabel Y-nya yaitu struktur modal, sehingga menghasilkan hipotesis yang pertama, risiko bisnis dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh antara risiko bisnis terhadap struktur modal, dan yang terakhir terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Metode penelitian, jenis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk melakukan penelitian kuantitatif, karena dianalisis dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul. Lalu populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan sektor pertambangan, logam, dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Lalu sampelnya sebanyak 11 perusahaan yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, perusahaan pertambangan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan selama 5 tahun berturut-turut dari 2016 sampai 2020. Teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data yang diambil yaitu data sekunder, yang artinya data diperoleh secara tidak langsung tetapi berupa laporan keuangan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, data panel dengan menggunakan software FU9. Hasil uji regresi data panel. Data panel diolah untuk memilih model regresi dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. Jika hasil uji Hausman yang terpilih random effect, maka dilanjutkan uji layering multiplayer. Berikut hasil uji Chow dengan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05, artinya model ini menggunakan fixed effect. Selanjutnya uji Hausman untuk menentukan apakah fixed effect model atau random effect model yang akan dipilih. Dan model terbaik yang dipilih yaitu fixed effect model, artinya tidak perlu dilakukan uji selanjutnya. Hasil uji asumsi klasik. Uji normalitas. Berdasarkan grafik dapat dilihat nilai probabilitasnya sebesar 0,113229 atau lebih besar daripada 0,05, yang artinya penelitian data ini berdistribusi normal. Lalu uji multikolinearitas memiliki nilai korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,313665 atau lebih besar daripada 0,90, yang artinya data tidak terjadi masalah multikolinearitas. Lalu uji autokorelasi memiliki nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0000, maka dapat disimpulkan data mengandung masalah autokorelasi. Namun pada penelitian ini uji autokorelasi tidak dilakukan lebih dalam karena uji autokorelasi lebih tepat digunakan data yang bersifat time series. Lalu yang terakhir, uji heteroskedastisitas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5488 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Uji simultan F memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05. Artinya, terdapat pengaruh antara risiko bisnis dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal secara bersama-sama pada perusahaan pertambangan. Lalu uji parsial T risiko bisnis memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0400 atau kurang dari 0,05, yang artinya hipotesis risiko bisnis dapat diterima.
Lalu uji parsial T pertumbuhan penjualan memiliki nilai probabilitas besar 0,3149 atau lebih besar daripada 0,05 yang artinya hipotesis ditolak. Lalu koefisien determinasi memiliki nilai adjusted R-square 0,897822 atau 89,78%. Artinya variabel struktur modal bisa dijelaskan oleh variabel risiko bisnis dan pertumbuhan penjualan sebanyak 89,78%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar modal. Kesimpulan yang pertama, sesuai hasil penelitian, variabel risiko bisnis dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal secara simultan. Lalu yang kedua, variabel risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal secara parsial. Dan yang terakhir, variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal secara parsial. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.